Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 DIT, dan terakhir Baja. Ini saham yang di-request. Langsung saja ke saham pertama. Itu ada BES yang ditutup di 98 terkoreksi 2,0%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BES diakumulasi. Langsung saja ke trendingnya BES turun ya. Karena ya seperti Bapak Ibu ketahui juga, The Fed di hari Kamis subuh itu menahan suku bunga. Jadi belum ada dampak positif juga untuk sektor properti, dan juga kemungkinan besar infonya The Fed itu akan cuman satu kali aja menurunkan suku bunga di tahun ini. Entah itu nanti di Agustus atau mendekati akhir tahun ya. Nah itu. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana. Kalau seperti ini ya masih turun. Cuman mudah-mudahan lah titik-titik reversalnya ini ISG balik arah dan BES mantul. Cuman belum pasti ya, lebih kita lihat dulu konfirmasinya minggu ini. Ya, hari Rabu nanti baru buka market kan. Nah, kita lihat. Ini memang di level psikologis angka 100 dan tutupannya di 98. Dan Bapak Ibu perhatikan, itu volumenya meningkat buangan. Tapi yang bagusnya dia meningkat buangan volumenya, tapi dia ada buying power, ada ekor. Cuman Bapak Ibu perhatikan juga di area ini nih. Dia turun dengan buying power, ada naik. Dia turun, ada juga yang turun terus. Hati-hati, pokoknya gimana strategi Bapak Ibu aja lah. Kalau menurut saya, kalau dia membentuk low baru di bawah berapa tuh? 96 ya gagal. Lanjut turun. Harus rebound dia Rabu. Atau bertahan lah. Jangan sampai membuat low baru di bawah 96 saat ini untuk BES. Tapi dengan kondisi seperti ini, BES itu bisa dikatakan strong downtrend. Nah, jadi seperti itu ya. Belum lah kalau menurut saya untuk BES. Dan BES sudah di area low-nya 2020 tuh dekat lagi ya. Tapi keterlaluan sih kalau ke 80. Mungkin ya, mungkin 90 aja. Tapi selama di bawah 100 mending jangan beli. Itu aja untuk BES. Kalau Bapak Ibu atau yang sudah kebeli di 98 turun 2% buang aja atau menurut saya ya. Kalau mau bagus dia harus rebound. Coba lihat dulu time frame bulanan. Bulanannya udah 6 bulan terus turun, tapi yang cukup signifikan tuh 3 bulan terakhir turunannya tuh 9, 11 dan 4% sampai saat ini. Jadi sekitar berapa tuh? Hampir 18% ya. 23% turunannya. Dan Bapak Ibu perhatikan. Ini mestinya di titik amannya tuh dia di atas 105. Biar dia mematahkan pola double topnya ini ya. Ya di 105 lah minimal kalau mau bagus. Atau minimal 100 saja lah. Yang penting bergerak di atas 100, 102 itu aman aja lah. Di bawah 100 jangan dulu. Untuk BES saat ini. Nih saya gambar aja ya. Lebih amannya dia kembali ke atas 100 dulu ya. Nih sebenarnya sih di atas 102, 100 nih. Nah dia balik ke atas ini dulu. Titik amannya. Di bawah itu jangan dulu. Untuk BES saat ini. Lanjut. Ada APLN yang ditutup di harga 98 terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya APLN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke triknya, APLN jebol juga 100 sama. APLN BES itu sama. Kalau dia mau aman balik dulu ke atas 100 102. Nah, ini ya ini bisa dikatakan jebol. Kecuali besok Rabu dia rebound aman. Di bawah itu jangan dulu karena juga masih strong downtrend untuk APLN ya. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see. Tunggu di atas saja. Atau tunggu di 80 sekalian. Kalau mau atas ya menyesuaikan Bapak Ibu lah. Seperti apa strateginya. Karena kondisi sekarang kalau melihat historinya ya 90 tuh bisa lah turunannya. Mending ya itu tadi beli di 100 kembali ke atas atau balik ke 90 dulu baru beli. Itu untuk APLN saat ini wait and see. Sektor properti belum ada sentimen, kita nggak tahu juga seperti apa nanti minggu depan. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa men-trigger untuk saham-saham properti rebound ya. Jadi belum saatnya. Itu aja. Lanjut.
Ada ASRI yang ditutup di harga 131 menguat 1,55%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ASRI ada akumulasi. Langsung saja katanya ASRI belum dulu. Wah, kemarin dia sempat rebound, nggak tahu nih ada apa ya. Transaksi ASRI kok besar ya. Coba lihat broker summary-nya. Biasa aja broker summary-nya. Ini kayaknya crossing barang ya ASRI. Tiba-tiba volumenya besar nih. Dia dari 131 sempat naik ke 139. Lumayan juga ya. Apakah di kondisi berapa nih? Ya, cuman ya itulah. Kita lihat dulu. Jadi untuk ASRI saat ini saya ada stop loss di 132 karena dia ya perkiraan saya dia di atas 135. Nih, saya beli harga pucuk karena perkiraan minggu kemarin tuh sentimen ya berharapnya ya Amerika nurunkan suku bunga minimal 0,25 basis poin lah. Ternyata enggak ya. Nah itu. Jadi dia kena buang juga. Saya stop loss karena ya gagal. Ini kan sideways-nya ini menunggu momentum. Kalau benar sentimen bunga diturunkan tuh dia otomatis dia ditarik naik tuh. Tembus 140. Target saya waktu itu 150-155. Akhirnya cut loss 3% untuk ASRI. Ya udahlah. Nanti lagi kita lihat ya. Sekarang dia itu memang disupport. Nih, bisa sideways. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya nggak perhatikan cari saham lain aja. Ya, tapi kita lihat nih. Karena volumenya cukup signifikan 10 kali lipat volume biasanya nih. Apa 8 kali lipat. Ya mudah-mudahan lah rebound. Ya untuk ASRI saat ini yang masih hot. Ya hot aja lah kalau mau ya selama di atas 127. Di bawah itu ya menurut saya lanjut turun. Gagal mending out dulu. Itu aja untuk ASRI. Lanjut ada BSDE yang ditutup di harga 950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BSDE diakumulasi. Nah ini nggak tahu nih ada cerita apa nih. Tiba-tiba diakumulasi. Kemarin minggu lalu nggak jalan. Apakah minggu ini baru jalan? Kita lihat aja lah nanti ya. Kita melihat respon market dulu. Nah dia masih bagus. Volume juga besar. Nggak tahu nih ada cerita apa ya. Tapi kalau sampai dia tembus nanti 975. Ini kan ada pola cup and handle yang bisa jadi terbentuk nantinya kalau dia mampu menembus 975. Ya, dan Bapak Ibu kan melihat nih, kondisi seperti ini sebenarnya simple. Yang membuat nggak simple tuh kenapa? Karena kita masih selalu berharap. Sudah buat trading plan tapi tetap berharap. Kasih toleransi turun lebih dalam malah nyangkut. Nah, seperti ini nih simple aja Bapak Ibu. Kalau sudah lihat pola seperti ini dia sideways, tutup turun di bawah 935 out aja. Ya, paling 3%. Yang menjadi nggak simple beberapa alasan juga. Ya, kenapa? Ya dia naik habis dia turun naik lagi. Nah, itu pasti menyesal. Waduh, harusnya nggak cut loss. Ya, seperti itu tuh memang cara market bekerja memainkan psikologis retail. Yang seperti ini nih juga jarang-jarang terjadi. Misalnya, ini kan kelihatan nih sudah berapa kali nih titik terendahnya nih. Ya, 939 berapa? 925. Ya udah kalau dia membentuk low baru di bawah 925, 920 buang 3% misalnya. Udah. Target reward minimal sama. Ya udah. Kalau dia break, Bapak Ibu targetkan lagi 1020. Ya, seperti itu. Ya. Pokoknya jangan menyesal lah. Memang kadang kita itu pasti ada stop loss-nya. Tapi kalau punya sistem trading aman harusnya. Stop loss itu biasa menyelamatkan uang atau meminimalisir resiko. Cut loss 5% pun Bapak Ibu mungkin minggu depan tuh bisa cari di saham yang lain. Atau cut loss atau TP-TP tipis dengan cara scalping. Ya, gantinya. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar kelas scalping. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar scalping itu bisa di kelas Borneo Trader atau di ya channel-channel lain yang mengadakan atau yang membuat kelas scalping gitu ya. Jadi saat ini BSD kita lihat momentumnya apakah minggu ini break 975 atau dia gagal mempertahankan area sideways-nya ini.
Coba dulu dilihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, MACD-nya sudah golden cross. Arah atas bar chart di atasnya juga meningkat. Ini kan dia udah 5 minggu sideways. Momentumnya mudah-mudahan minggu ini antara tarik naik atau dibuang. Nah, kalau BSD naik biasanya sektor yang lain tuh juga naik. Kalau BSD naik biasanya saham-saham properti lain ke trigger juga. Ya, kita lihat untuk BSD. Itu aja. Lanjut, ada CTRA yang ditutup di harga 1125 menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya CTRA di support. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa beli di support. Mumpung dia di support. Tapi kalau dianalisa secara teknikal, dia itu sudah terus membentuk lower low, lower high 3 hari perdagangan. Risknya kecil, nggak nyampe 5%. Kalau Bapak Ibu yakin dia nih rebound karena MACD-nya mulai menanjak, ya bisa beli. Ya, coba lihat dulu time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya juga koreksi biasa, sideways. Kita lihat minggu ini, mudah-mudahan ya rebound untuk CTRA. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli karena melihat candle doji ini ya, pokoknya jangan sampai tutup di bawah 1100 lah untuk CTRA 3 hari perdagangan minggu ini. Itu aja untuk CTRA. Lanjut, ada Demas yang ditutup di harga 150 terkoreksi 1,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Demas sih masih downtrend. Cuman nih dia di level-level yang memang juga harus rebound. Kalau misalnya ini ya, Bapak Ibu kan baru mungkin ada yang baru belajar mencoba membuat sistem trading untuk dirinya sendiri. Baru mulai belajar teknikal analisa. Misalnya analisa Bapak Ibu seperti ini. Melihat Demas itu sudah turun tajam 2 hari dengan volume yang makin mengecil. Terus dia sideways. Walaupun membentuk lower low, jadi Bapak Ibu pertimbangannya, oh ini kayaknya ini mempertahankan 150 nih, dan akhirnya beli mungkin di hari Jumat minggu lalu. Ya sebenarnya seperti itu juga benar, nggak ada yang salah, analisa nih nggak ada yang salah, karena menyesuaikan pikiran Bapak Ibu yang menganalisa, karena setiap orang tuh bisa berbeda-beda melihat chart, ya analisanya juga kadang berbeda-beda. Kalau level support resisten mungkin hampir-hampir mirip. Tapi titik entry bagaimana mereka beli itu pasti berbeda-beda. Yang paling penting itu gimana Bapak Ibu konsisten untuk menjalankan sistem trading yang Bapak Ibu sudah buat. Persisten menjalankannya dan tidak banyak berharap pada pikiran dan hati. Nah itu ya. Ya bener aja, siapa tahu rebound kan, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba money flow-nya muncul minggu depan dan rebound ya bisa tuh. Kalau saya saat ini belum dulu di emas. Memang kalau melihat ini sideways berarti kan mempertahankan 150 support dan kebetulan itu angka genap. Nah seperti itu aja, tinggal melihat bagaimana besok hari Rabu apakah rebound. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, tips dari saya yang biasa saya lakukan itu kalau nangkap pisau jatuh ya cari profitnya jangan besar. 3-5% itu ideal. Kenapa? Belum saatnya. Itu aja. Untuk Demas jadi harap profit tipis. Itu. Jangan berharap profit 20%, 10%. Jangan dulu. Di bawah 5% Bapak Ibu sudah cuan bungkus. Kalau bisa 2%, 3% bungkus saja. Dan kebetulan di TikTok saya itu ada yang komen waktu itu saya analisa BBRI ya. BBRI waktu itu di 4.800 nih. Pas di candle tanggal berapa nih? 26 April. Itu saya bilang kan BBRI ini sudah sangat murah. BBRI udah murah dan berpotensi rebound. Palingan sedikit lagi turunannya. Benar dari 4.830 dia turun sampai 4.700 berapa nih? 4.680. Itu kalau Bapak Ibu beli di 4.000, nggak usah bawah-bawah deh. Anggap aja ya waktu itu supportnya 4.800-an. Saya bilang ya. Dan waktu itu ya kalau mau beli di 4.800, apalagi dapat harga murah mungkin. Ya nggak usah itulah. Anggap aja beli di 4.800 lah. Nggak usah sampai 5.050 lah. Dikasih ke 5.025 aja 4% ya bungkus. BBRI kalau ngasih
lagi downtrend seperti ini ngasih 4% sehari itu besar ya. Jangan Bapak Ibu anggap kecil, itu pasti akan ada profit taking karena yang scalping, fast trade, ODT itu pasti TP. Kenapa? Jarang-jarang terjadi BBRI lagi downtrend ngasih 4%, itu pasti dibungkus. Itu aja Bapak Ibu ingat psikologis pasar. Saham-saham big cap kalau masih downtrend sekelas kalau BBCA tuh dikasih 2% 3%, open market tuh bungkus. Jangan berharap dulu naik ya. Ya kalau gimana dia akhirnya naik tinggi, itu kecil kemungkinan. Bungkus saja yang ada dulu, apalagi lagi downtrend. Bapak Ibu lihat juga ISG-nya. Dia naik 4%, tuh ISG seperti apa? Kalau ISG-nya masih arah turun, bungkus. Nah, kalau Bapak Ibu berharap dapat di harga 4.800 jualan di 5.500 atau 5.200, ya Bapak Ibu dimakan market. Lagi downtrend seperti ini susah menebak bottom. Ya salah satu strateginya cuan bungkus. Nanti kita lihat untuk BBRI ini ya. Kalau saya tunggu dia di 4.000 lagi. Nah, itu aja untuk BBRI. Kalau ngasih 4.000 sih minggu ini saya makan tuh. Nggak ada peduli lagi seperti apa cerita lihat bid over. Pokoknya kalau dia kasih 4.000 saya makan. Nggak peduli, saya pasang tuh antrian buy di 4.000. Mau jebol ya jual. Berapa persen misalnya saya kasih toleransi. Tapi saya tunggu di 4.000. Masa sih nggak ada mantul-mantulnya lagi. Nih dari Juli 2022, 2 tahun yang lalu ya, seperti waktu itu di 4.800 mantul kan, saya cuan bungkus tuh, tapi nggak besar, saya 3% aja karena ya saya pakai margin juga, esokannya saya jual ya. Jadi saat ini kita tunggu ya. Oh ini bukan BBRI tadi, sekilas saja ya, itu Bapak Ibu kalau downtrend jangan berharap, ingat jangan berharap profit lebar dulu, apalagi di saham big cap belinya. Dikasih di bawah 2% sampai 4% tuh udah ideal untuk Bapak Ibu take profit. Tanya aja sama swing trader yang sudah berpengalaman lama, sudah ya bahkan suhu, pasti ya mereka nggak akan nyari 5-10% BBRI lagi downtrend. Kalau dapat di bawah mereka jual. Nah itu karena kita nih kadang ya yang dana-dana ibaratnya baru mulai atau dana-dana kecil terbatas juga, pasti yang dilihat tuh persentasenya. Maunya persentasenya tuh 20-30% biar dana kecil jadi besar. Kalau di saham nih ya semakin besar uang yang diinvestasikan, apalagi lagi downtrend, tradingnya pasti cari profitnya super pendek aja. Yang penting bertumbuh uangnya. Itu ya sebagai itu pengalaman saya. Itu aja ya. BBRI sekilas tadi ada demasnya masih downtrend ya. Belum saatnya juga saat ini ya. Itu aja. Lanjut ada LPKR yang ditutup di 62 terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dia bekerja semuanya LPKR di distribusi, langsung saja ke tarikannya LPKR di support. Nah cuman tahu kan seperti apa karakter sahamnya grup Lipo, susah diikutin. Jangan dulu lah ya. Memang ini di level yang antara dia bisa parkir di 50 atau rebound. Tapi lebih condong menurut saya bisa jebol 50. Kecuali ada sentimen di sektor properti. Mungkin dia kegerek juga. Daripada maksa mending beli BSDE atau CTRA. Daripada beli LPKR. Skip aja untuk LPKR atau yang sudah kebeli. Kalau dia jebol 58 tuh ya pertimbangkan stop loss saja. Itu aja untuk LPKR. Lanjut. Ada P1 yang ditutup di harga 396 terkoreksi 1,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya P1 ada akumulasi tipis tapi sudah di bawah 400, belum menarik kalau menurut saya untuk P1. Nah ini P1 tapi swing low dan mudah-mudahan higher low dan dia break 400 lagi. Minggu ini kita lihat ya, momentumnya minggu ini tembus 410 digas. Peluang besar sih bisa reversal ya. Ini bisa jadi swing low. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang itu supportnya bisa pakai 380 aja ya. Memang sekarang harga nanggung, dekat resisten, jauh dari support. Tapi kalau nawar di bawah takutnya nggak dikasih. Atau bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah kalau minat. Tapi yang pastinya P1 kalau minggu ini tembus tutup di atas minimal 406, udah sinyal bagus untuk
minggu depannya. Ya, minggu ini 3 hari perdagangan dia sudah bergerak di atas 404 atau 406. Menarik untuk minggu depan. Ya, seperti itu aja untuk P1 momentumnya minggu ini. Mudah-mudahan bisa tembus 406. Itu aja untuk P1. Lanjut, ada SMRA yang ditutup di harga 500. Terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya SMRA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, SMRA di 500 ini sih momentum antara dia break atau gagal aja. Tapi pakai aja support 480 ya. Cuman sayangnya memang dia sudah membentuk lower high dan lower low. Nah, ini bisa turun sampai 480 nih. Kita lihatlah minggu ini dulu ya. SMRA wait and see, tapi kalau yang sudah nyangkut atau beli sabar-sabar aja lah. Kalau untuk SMRA percaya aja dengan fundamentalnya kalau berminat ya. Kalau suka dan kalau nyangkut ya tunggu aja nanti ada saatnya bangkit ya untuk SMRA. Itu aja. Lanjut. Ada PANI yang ditutup di harga 4.880 terkoreksi 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. PANI saya ada cut loss nih minggu kemarin. Kalau dibongkar semuanya PANI di distribusi. Kenapa saya cut loss? Karena dia jebol 5.000. Perkiraan saya minggu kemarin juga rebound, berharap sentimen ya tadi pemotongan suku bunga AS Amerika Serikat ternyata gagal. Saya tunggu dia di mungkin 4.500-an atau 4.600 lagi. Tunggu di bawah aja kalau dikasih ya. Dengan melihat kondisinya nanti juga nggak langsung tangkap ya. Tergantung kalau ini. Kalau BBRI tadi tuh ya saya tangkap langsung. Nggak banyak peduli cincong meong melihat bill over. Pokoknya di 4.000 kalau dikasih saya makan loh. Ya cuan bungkus ya. Itu cuan bungkus. Saya nggak berharap profit 10-20%. Nah, kalau dikasih profit 5% atau 3%, 4% saya bungkus tuh. Mampatin aja ya. Untuk tambah-nambah mengembangin portfolio aja. Tapi saya juga pakai stop loss. Itu aja. Tapi disclaimer ya. Bukan pom-pom. Karena juga belum di 4.000. Baru di berapa BBR itu? 4.180 ya. Nah itu untuk PANI. Kalau menurut saya ini hati-hati. Lebih condong dia buang barang. Kemungkinan besar bisa-bisa candle seperti ini. Ke bawah langsung dibuang minggu ini. Tapi itu baru analisa saya. Kita lihat aja. Atau tiba-tiba ini kan sideways trend pendek. Tiba-tiba dia rebound ya. Bagus. Di atas 5.000 tuh bagus. Kita lihatlah minggu ini. Tapi lebih condong kemana kira-kira dengan pola seperti ini. Lebih condong dia turun ke bawah. Ya. Untuk PANI. Itu aja. Lanjut. Ada DILT yang ditutup di harga 167. Terkoreksi 1,18%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibakar semuanya DILT di distribusi. Langsung saja ke tengahnya DILT belum menarik. Disupport sekarang tapi belum. Wait and see aja lah. Ya bisa jadi double top nih. Kan Bapak Ibu perhatikan. Ini bisa jadi double top. Nah top 1, top 2 atau pola KPN apapun Bapak Ibu lihat. Hati-hati kalau di jebol 165 lanjut turun untuk DILT. Langsung saja ke saham terakhir. Ini saham yang di request sudah beberapa kali mention saya di YouTube. Tapi ya baru kesampaian hari ini buat ya. Terima kasih yang sudah request. Yang belum request ataupun belum dianalisa bisa tulis lagi di kolom komentar video terbaru atau video lama lah untuk yang mau dianalisa. Ini ada Baja yang ditutup di harga 93 terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Baja, waduh, ini likuiditas tipis ya. Nih, buat apa Bapak dan Bapak Ibu perhatikan transaksinya minggu kemarin hari Jumat tuh cuman 39 juta ya. Jadi sangat tipis nih. Transaksinya juga kecil. Jadi buat Bapak Ibu jangan beli saham yang seperti ini. Kenapa? Walaupun di support sideways kelihatannya tapi transaksinya kecil ya. Jangan dipaksa, mungkin nih duit beberapa orang aja nih ya. Nih frekuensinya 49 kali nih. Jadi sangat tipis lah, janganlah. Memang secara teknikal di support bisa jadi swing low nggak? Bisa, tapi lebih condong dia seperti ini pergerakannya ya. Panjang, sideways, pendek seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tiba-tiba dia naik ya bungkus saja dulu. Bisa balik lagi ke bawah. Atau strateginya ini kan sering dia membentuk open gap up tapi habis itu turun. Coba kalau Bapak Ibu sekuritasnya cepet atau coba antri sebelum open market. Kalau bisa sekuritasnya tuh hari sebelumnya malam sudah open market bisa beli. Kalau sekuritasnya tuh hari sebelumnya bisa beli, contohnya tuh seperti IPOT. IPOT tuh kan dari jam 7
malam itu sudah bisa open posisi. Walaupun memang akan dieksekusinya nanti pas di jam 9 atau yang pas pembukaan market ya, di jam berapa tuh? Jam 8.59. Kalau POEMS itu bisa di jam 8 malam mulai itu ya. Open posisi beli jual. Itu Philip sekuritas. Kalau Mirai itu dari jam, kalau nggak salah dari jam 6 apa setengah 5 sore itu tuh bisa open posisi ya. Setengah 5 sore hari sebelumnya pas tutupan market, setengah jam setelah itu tuh bisa open posisi langsung di order booking. Nah itu bagusnya Mirai ya. Kalau Bapak Ibu mau open akun Mirai itu bisa DM Instagram Borneo Trader, itu nanti dibantu dengan minimal saldo 10 juta open posisi, open akun ya, minimal saldo deposit pertama 10 juta. Nah itu kalau mau, dan kalau mau Stockbit juga bisa trading bareng bersama Borneo Trader, bisa buka akun dan deposit 10 juta, nanti setelah itu masukkan kode R41778 ya. Nah itu bisa join trading bersama Borneo Trader juga. Nah seperti itu ya. Untuk baja gimana? Kalau Bapak Ibu punya di harga sekarang ya jual aja. Cuman apakah ada yang nampung jualan Bapak Ibu? Karena ini kecil ya. Transaksi Jumat aja 39 juta. Kalau Bapak Ibu mungkin 5-6 juta aja yang mungkin bisa direalisasi hari itu juga. Kalau Bapak Ibu punya ratusan juta ya susah jualan. Kondisi likuiditas tipis ya. Cuman belum tahu nih seperti apa bid offernya. Ya kalau ada lihat bid offernya ya bisa aja. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja. Untuk baja nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Ya tadi likuiditas tipis, dan ya ngapain beli saham ini nih? Sentimennya nggak ada. Sektornya juga sektor apa nih ya? Pokoknya ya belum menarik lah. Jangan, yang mau beli pun menurut saya jangan beli ini. Mending beli Big Bang itu lah, yang turunnya sedikit lagi kemungkinan. Tapi disclaimer bukan pom-pom ya. Nah, kalau suka baja silahkan. Tapi ya itu analisa saya, kemungkinan besar dia masih panjang sideways-nya. Nih ya, bergerak di range pendek seperti ini aja. Mungkin 91, 94 tektok di situ-situ aja nih. Sampai sepanjang-panjangannya ini. Bisa jadi sampai Juli nanti. Sideways saja dia. Mungkin open gap up terus dibawa turun lagi. Ya itu, kalau Bapak Ibu punya, coba aja antri di harga misalnya 98, 100. Siapa tahu dia open gap up, Bapak Ibu dikasih harga, dimakan orderan Bapak Ibu, ya udah dapat profit. Coba aja setiap hari sebelum open market itu antrikan aja. Misalnya di 100, 98. Ini kan Bapak Ibu kalau punya di 94, kalau jualan di 98 kan 4 poin lumayan tuh. 4%. Ya udah coba antrikan sebelum buka market. Itu aja ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.